Alhamdulillah sekali lagi bagi Allah yang memberikan kita kesempatan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin membahas kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyah ini kepada Syekh Abdul Malik Al-Wadani hafizahullah taala, yang pada malam hari ini insyaallah pada pertemuan ke-19 yang setelah setahun yang lalu terjeda karena adanya pandemi dan sudah dibuka kembali, dan kita sudah memasuki pada pertemuan ke-19 yang insya Allah akan dibersamai oleh Ustaz Abdul Aswad Al-Ghayati hafizahullah taala. Semoga Allah menjaga beliau. Kemudian beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, untuk selalu mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu karena Allah Ta'ala, supaya Allah mengangkat kebodohan, mengangkat kejahilan dalam diri kita, dan semoga Allah memberikan pahala yang besar untuk kita dalam menuntut ilmu ini. Kemudian hal yang bisa kami sampaikan yang kedua adalah selalu menerapkan protokol kesehatan baik di dalam maupun di luar masjid dengan menggunakan masker, menjaga jarak, juga menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan. Kemudian yang selanjutnya, untuk meminimalisir kontak fisik, maka panitia menyediakan 4 kotak infak yang sudah diletakkan di sebelah serambi utara dan selatan masjid, kemudian di sebelah serambi timur masjid, dan bisa digunakan untuk memberikan infak terbaik. Kemudian yang selanjutnya, sesi pertanyaan bisa dituliskan melalui WhatsApp ke nomor 0821 3693 2886. Nomor ini sudah saya share di grup Kaji Teko. Untuk itu bisa langsung mengeklik link yang ada di dalam grup tersebut, yang kemudian nanti akan diteruskan ke Ustaz. Kami ulangi sekali lagi bahwasanya nomor untuk sesi pertanyaan yaitu di nomor 0821 3693 2886. Untuk nomor pertanyaan kami ulangi kembali di nomor 0821 3693 2886, dan sudah mengechat di grup Kaji Teko untuk bisa menuliskan pertanyaan di nomor tersebut. Demikian beberapa informasi dari panitia, dan alhamdulillah Ustaz Abdul Aswad Al-Ghayati hafizahullah sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk beliau tafadhol.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Jamaah kajian Klaten Kota yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dipertemukan kembali di Masjid Jublus Kalekan ini untuk kembali meneruskan pembacaan kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyah ini. Dan ini salah satu nikmat muqayyadah, nikmat khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dipilih, tidak diberikan kepada semua orang. Semua manusia diberikan kenikmatan berupa kesehatan, rezeki, nikmat hidup, anak, istri, rumah. Akan tetapi tidak semua manusia diberikan kenikmatan berupa duduk di majelis ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam salah satu syairnya, atau bisa cek nanti di dalam kitab Diwan Imam Asy-Syafi'i, beliau memberi peringatan kepada para pemuda. Idza ra'aita syababal hayy qad nasha'u la yahmiluna qilal al-habri wal waraqa wa la tarahum ladal asyakhi fi hilaqin wada'hum 'anka fa innahum hamajun qad badalu uluwal himmatil hamaq. Idza apabila ra'aita engkau melihat syababal hayy, para pemuda yang hidup, qad nasha'u dan mereka tumbuh menuju usia dewasa, la yahmiluna qilal al-habri wal waraqat, tapi mereka tidak membawa pena, tidak pula membawa kertas, wala tarahum ladal asyakhi fi hilaqin. Engkau juga tidak melihat para pemuda ini duduk di hadapan para masyayikh, para ulama, para dai yang mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'ununa min akhbari mattasaqa, dalam rangka untuk mempelajari akhbar, mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada'hum anka fa innahum hamajun, maka tinggalkanlah para pemuda yang seperti itu, yang tidak membawa pena, tidak membawa kitab, tidak pula mereka mau duduk pengajian. Kata Imam Syafi'i, pada'hum anka fa innahum hamajun. Tinggalkanlah pemuda seperti itu karena mereka adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang rendahan. Qad baddalu uluwal himmatil hamaqa, yang lebih suka menukar uluwal himmah, semangat yang tinggi di dalam menuntut ilmu, ditukarkan dengan al-hamaqa, yaitu kedunguan dan kebodohan. Sebagai bentuk motivasi bagi kita semua dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala agar kita lebih semangat lagi di dalam menghadiri pengajian-pengajian. Dan pada malam hari ini kita telah sampai pada halaman 46, ya, paragraf kedua dari bawah. Lakin qala ulama'u, akan tetapi para ulama mengatakan tafdilu Utsman ala Ali radhiyallahu anhuma, yang lebih mengutamakan Utsman daripada Ali, huwal jaddatu, itu adalah pendapat yang bagus, pendapat yang benar, bahwasanya Utsman bin Affan itu lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Walladzi 'alaihi al-aktsaru, pendapat ini dipegang oleh mayoritas ahli sunnati wal jamaah, para pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tafdilu Ali ala Utsman, sedangkan lebih mengutamakan Ali dibandingkan Utsman, huwallazi 'alaihi al-aqallu, itu adalah pendapat yang dipegang oleh minoritas ahli sunnah. Jadi ahli sunnah itu banyak, mayoritasnya, jumhurnya memilih pendapat bahwa Utsman bin Affan itu memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan sebagian ahli sunnah, sebagian kecil
ahli sunnah berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib itu lebih utama dibandingkan Utsman ibnu Affan. Ai ba'dus salaf maknanya adalah sebagian salaf, kasufyan Ats-Tsauri, seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa qila raja'a anhu. Ada pula sebagian ulama yang mengatakan Sufyan Ats-Tsauri telah rujuk, telah meralat pendapatnya tersebut. Wa hadza fil haqiqati la yaqdahu fi dinil mar'i. Dan ini secara hakikat la yaqdahu fi dinil mar'i, tidak mencederai agama seseorang. Seandainya ada sebagian ahli sunnah berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama dibandingkan Utsman bin Affan, ini tidak mencederai agama seseorang, tidak mencederai akidah seseorang. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Idza kana, apabila mujarradat tafdhili, murni menganggap lebih utama saja, baina Utsman wa Ali radhiyallahu anhuma, antara Utsman dan Ali. Kalau hanya murni menganggap bahwasanya Ali itu lebih utama daripada Utsman, itu tidak mencederai akidah seseorang. Bisyarti adamil qadahi fi ahadihima, dengan syarat tidak ada celaan, tidak ada cacian dan makian kepada salah satu di antara keduanya. Boleh menganggap Utsman lebih utama, boleh pula menganggap Ali lebih utama. Tetapi yang dipegang oleh jumhur ahli sunnah, kebanyakan ulama ahli sunnah wal jamaah, Utsman bin Affan itu lebih utama dibandingkan Ali, sebagaimana urutan kekhalifahan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man wusifa bitasyayyi fil asril awwali fa innahu yuqsadu minhu hadzal ma'na. Wa man, dan barang siapa wusifa yang disifati bitasyayyi. Tasyayyi itu artinya akidah Syiah. Orang-orang yang diperkirakan terpengaruh dengan akidah Syiah fil asril awwali, di masa-masa awal Islam, fa innahu yuqsadu minhu hadzal ma'na, maka yang dimaksudkan adalah makna ini. Maksudnya seperti ini, kalau ada sebagian tokoh salaf di era dulu menganggap Ali lebih utama daripada Utsman, maka tokoh ini akan disebut sebagai orang yang disifati dengan tasyayyu'. Bukan seperti tasyayyu' di zaman sekarang. Kalau tasyayyu' di zaman sekarang, ya orang berakidah Syiah di zaman sekarang, mereka itu disebut Syiah bukan semata-mata karena menganggap Ali lebih utama dibandingkan Utsman. Tapi mereka juga memiliki akidah bahwa Ali lebih berhak mendapatkan kekhalifahan dibandingkan Utsman. Nah, kalau sudah seperti itu, rusak akidah seseorang. Dan yang ekstrim lagi disebut dengan Syiah Nusairiyah, ya, yang dianut oleh Bashar al-Assad, yang sampai sekarang membantai orang-orang ahli sunnah di Syria sana. Itu adalah penganut Syiah Nusairiyah. Sebagian Nusairiyah itu sampai menganggap Ali bin Abi Thalib itu adalah Tuhan. Dan ada rekaman videonya beredar, ya, Ali bin Abi Thalib Rabbuna yaumal qiyamah, itu diulang-ulang. Berarti bukan karena salah ucap, bukan karena keceplosan, karena memang itu akidah mereka. Seperti itu. Ya, Syiah. Adapun yang kalau ada ulama salaf di era dulu kok disebut dia tasyayyu', dia adalah Syiahnya Ali. Itu maksudnya adalah sebagian salaf yang lebih menganggap Ali lebih utama dibandingkan Utsman, tanpa memiliki anggapan bahwa Ali itu lebih berhak mendapatkan kekhalifahan dibandingkan Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhuma. Karena orang-orang Syiah ini kebenciannya kepada sahabat Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, apalagi kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhum, itu sudah sampai ke ubun-ubun mereka. Sampai syahadatnya mereka itu, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Aliyan waliyullah. Dan ditambahkan lagi bahwasanya Allah melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat Utsman, dan melaknat Aisyah.
Itu syahadat versi Syiah. Wah, saya pernah ngaji ke Syiah, syahadatnya nggak seperti itu. Lah itu kan baru ngaji baru kan awal-awal ya. Karena Syiah itu punya salah satu ajaran namanya apa? Taqiyah, menyembunyikan jati diri, menyembunyikan hakikat ajaran agama yang dimiliki. Ya, kalau ketika mereka sedang dalam kondisi minoritas. Ya, orang-orang Syiah itu ajarannya, akidahnya berbeda dengan ahli sunnah, fikihnya pun berbeda dengan ahli sunnah. Sholat itu harus pakai tanah Karbala. Kalau nggak ada tanah Karbala ya sak-saknya tanah. Seperti itu. Kemudian sholat tidak bersedekah, tapi irsal. Takbir gitu tapi irsal. Dan takbir itu setiap kali mengangkat tangan itu setiap kali intikal. Ya, kalau ahli sunnah kan intikal takbirat mengangkat tangan kan dilakukan tidak setiap kali intikal kan? Ketika takbiratul ihram, terus ketika bangkit dari ruku, ya kan? Antum mengangkat tangan enggak kalau bangkit dari ruku? Apa min berjur dulu ya kayak lempar. Kemudian ketika bangkit dari rakaat yang kedua, itu juga mengangkat tangan. Seperti itu. Kalau Syiah enggak, setiap kali ganti gerakan mereka akan ngangkat tangan. Salatnya seperti itu. Adzannya pun berbeda, adzannya setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'ala khairil amal, hayya 'ala khairil amal. Begitu adzannya itu. Dan itu bukan hoax. Saya pernah punya kaset jadul namanya kaset pita. Kalau orang di zaman sekarang kan ditanya apa keterkaitan kaset dengan pulpen itu kan nggak ngerti. Ya. Kalau saya ngerti karena saya ini produk orde baru ya. Kaset dengan pulpen itu ada kaitannya. Gua wer wah ngeset ke belakang. Kalau sekarang kan tinggal ini tok. Kalau dulu harus nyari pulpen dihubung-hubung kayak gini. Nah, di waktu itu kaset itu adalah rekaman pemakaman salah satu tokoh sentral Syiah di Indonesia. Namanya Husain Al-Habsyi di Bangil sana. Ya, ketika prosesi pemakaman itu orang-orang Syiah Indonesia ngumpul di Bangil sana. Termasuk yang kemarin binasa baru aja ini. Karo bojone wingi lho. Kuwi yo melu layak nang kono yo melu ceramah. Lah itu ada kumandang adzan yang terekam di kaset itu. Hayya 'ala khairil amal, hayya 'ala khairil amal. Allahu akbar, la ilaha illallah. Seperti itu. Jadi itu bukan hoax. Tapi kalau antum ketemu orang enggak kok adzan kita sama, mesti ngomongin ngono kuwi. Ya makanya Imam Malik mengatakan la tarbi anhum fa innahum, jangan kamu meriwayatkan dari orang-orang Syiah. Fa innahum kadzabun, karena mereka adalah para pendusta yang suka menyembunyikan hakikat dan jati diri mereka. Ada satu buku dalam bahasa Indonesia. Saya punya bukunya itu. Ya, di rumah, cita simpen. Untuk apa? Mau dibaca, untuk dikoleksi, untuk dibelajar? Enggak. Itu sebagai bantahan bagi orang yang menyangkal kalau celaan mereka kepada sahabat itu adalah hoax. Asli pakai short asli. Tulisan Ja'far Subhani, salah seorang tokoh Syiah di Iran yang diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya Abu Hurairah. Bukunya hitam. Buku hitam maksudnya hitam isinya ya, bukan hitam buku warnanya, enggak. Nah, bukunya warnanya hitam sedangkan yang diwaca. Jadi buku itu dari sampul pertama sampai sampul terakhir yang isinya caci maki kepada sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dikatakan di sini, jadi beda ya, Syiah Ali di awal-awal Islam dengan Syiah setelahnya itu beda. Kalau yang disebut para pengikut Ali, ya tasyayyu, mereka disifati dengan tasyayyu, mereka hanya sekedar menganggap Ali itu lebih utama dibandingkan Utsman. Sudah berhenti sampai situ. Tapi kalau Syiah Rafidhah, mereka menganggap Ali lebih utama dan menganggap Ali lebih berhak mendapatkan kekhalifahan, ya, dan 3 khalifah setelahnya itu mereka adalah orang-orang yang merebut hak kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib, kemudian
disertai dengan celaan kepada para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Qalu, mereka mengatakan, amma adapun lau qala insanun, seandainya manusia berkata, inna aliyan, sesungguhnya Ali itu, Ali bin Abi Thalib, ahaqqu, lebih berhak, bil khilafati, terhadap khilafat, min Utsman, dibandingkan Utsman. Fahuwa, maka dia itu adallu, lebih sesat, min himari ahlihi, dibandingkan keledai keluarganya. Jadi karena orang-orang Arab di zaman dulu itu hampir setiap keluarga itu memiliki apa? Memiliki keledai, dan keledai itu teman-teman sekalian, dia dijadikan sebagai simbol kedunguan di kalangan orang Arab. Jadi ini hanya bocah sing gurune killer ya. Diajari rambut mudeng, diterangi 15 menit rambut mudeng, itu biasanya akan dikatakan antel himar. Kamu adalah keledai. Itu simbol kedunguan di kalangan orang Arab. Kalau di kalangan orang Jawa kan beda lagi ya. Kebu. Bodoh lo ngalomo kaya kebu, pakanane seperti Padahal antara kebu dan himar itu mana yang lebih bodoh ya? Menurut saya yang lebih bodoh itu ayam loh itu. Menurut saya paling jengkel sekali kalau di jalan ketemu ayam ini. Wis apik-apik nang pinggir ada, atau nang pinggir bareng kene cerak malah nyabrang. Ora menus gitu. Jadi menurut saya yang paling bodoh itu ayam itu. Wis apik-apik nang pinggir ning wong liwat malah nyebrang. Tapi saya ngomong begitu ya ada juga teman yang nyalahkan itu. Itu mungkin pitik ya batin lah. Mungkin aku nang pinggir kok ora liwat bareng aku nyebrang liwat. Nah, untuk film benda. Oh ya, perlu apa? Jadi pitik aja ya. Barang siapa menganggap Ali itu lebih berhak terhadap kekhalifahan, maka dia lebih sesat daripada keledai keluarganya. Kama sebagaimana uthira dzalika, hal itu diasarkan an ba'dis salaf, dari sebagian ulama us-salaf rahmatullahi alaihi. Rahmat Allah semoga terlimpah curahkan kepada mereka semua. Walidzalika, maka dari itu kanu, mereka para ulama us-salaf yudalliluna, mereka memberikan vonis sesat, man yuqaddimu aliyan, kepada orang yang lebih mengedepankan Ali ala Utsman, dibandingkan Utsman radhiyallahu anhuma fil khilafati, di dalam kekhalifahan. Tapi kalau hanya sekedar yufaddilu aliyan ala Utsman tidak apa-apa. Karena itu pendapat sebagian salaf seperti Imam siapa tadi? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, yang menjadi penyebab rusaknya akidah seseorang ketika seseorang mengatakan Ali itu lebih berhak mendapatkan kekhilafahan dibandingkan Utsman ibn Affan. Qala Ibnu Taimiyah fil Wasithiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu teman-teman sekalian memiliki kebiasaan unik di dalam menulis kitab. Ya. Aqidah Al-Wasithiyah itu ditulis gara-gara ada seorang ulama dari satu daerah yang namanya Wasit. Ahlu Wasit, penduduk Wasit, ya, ulama dari kota Wasit datang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meminta kepada beliau agar beliau menulis kitab dalam masalah akidah yang bisa dijadikan pegangan. Maka Syekhul Islam kemudian menulis sebuah kitab dan diberi judul Ar-Risalah Al-Wasithiyah. Seperti itu. Kemudian satu ketika datang orang dari Marrakesh, ya sama, maka beliau menulis namanya Risalah Al-Marakuziyah. Seperti itu. Dan kitab-kitab yang lainnya tuh rata-rata disematkan, dinisbatkan kepada nama daerah. Misalnya kita pengajian di sini membahas tentang satu tema akidah, kemudian kok pengajiannya di transkrip, ya, dijadikan bentuk tulisan, itu bisa saja dijadikan kitab judulnya Ar-Risalah As-Sekalekaniyah. Risalah Sekalekan gitu. Misalnya, ini kan horor. Pada halaman 26. Di halaman 26 dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau mengatakan, lakin akan tetapi istaqarra amru ahli sunnati ala taqdimi Utsman. Istaqarra, akan tetapi istaqarra, telah tetap, amru ahli sunnah, urusan ahli sunnah ala taqdimi Utsman,
di dalam mengedepankan Utsman, wa in kanat hadhil mas'alatu, meskipun masalah ini mas'alatu Utsman wa Ali, yaitu masalah Utsman dan Ali, laisat, tidaklah, minal usul, termasuk perkara usul, tidaklah termasuk perkara prinsip, allati yudhallalul mukhalifu fiha, yang mana disesatkan orang yang menyelisihi di dalam masalah tersebut. Inda jumhuri ahli sunnah, menurut mayoritas ulama ahli sunnah. Lakin akan tetapi, lakinnal mas'alata allati, akan tetapi masalah yang yudhallalul mukhalifu fiha, akan tetapi masalah yang disesatkan orang yang menyimpang fiha di dalamnya, dia adalah mas'alatul khilafah, adalah masalah khilafah. Wadzalika, yang hal itu, annahum, mereka, yu'minuna, mengimani, bi anal khalifata, bahwasanya khalifah ba'da Rasulillah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin, adalah Abu Bakar, thumma Umar, kemudian Umar, thumma Utsman, kemudian Utsman, thumma Aliun, kemudian Ali ibnu Abi Thalib. Waman, dan barang siapa ta'ana, mencaci, fi khilafati ahadin, mencaci kekhilafahan salah satu min haula'il a'immati, dari para imam itu, fahuwa adallu min himari ahlihi, maka dia lebih sesat dibandingkan apa? Daripada keledai keluarganya. Jadi yang dipegang oleh jumhur ahli sunnah, Utsman lebih utama daripada Ali. Tapi barang siapa menganggap Ali lebih utama daripada Utsman, itu tidak mengapa, tidak mencederai akidah seseorang. Namun yang mencederai adalah masalah khilafah. Barang siapa mengotak-atik, ya, kekhilafahan keempat orang tadi itu, dikatakan kekhilafahannya tidak sah, kekhilafahan Abu Bakar, kekhilafahan Umar tidak sah, yang bagus kekhilafahan Ali, maka dia telah melakukan kesesatan yang lebih sesat daripada keledai keluarganya. Qala, keduanya berkata, keduanya siapa? Yaitu Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Yang dicetak tebal itu adalah ucapan kedua imam, sedangkan yang di bawah asyarh itu adalah penjelasan dari Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi berkata, wa annal asyrata, dan bahwasanya 10 orang, alladzina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah disebut namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syahida lahum, dan Rasul telah mempersaksikan bagi mereka bil jannati, dengan surga, wa nashhadu, dan kita juga mempersaksikan ala ma syahida bihi wa qawluhu haqqun, dan kita juga mempersaksikan berdasarkan apa yang telah Rasulullah persaksikan, dan ucapan beliau itu adalah sebuah kebenaran. Maksudnya adalah di antara prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah, kita meyakini ada sebagian sahabat Nabi yang telah dijamin masuk surga. Karena seseorang itu nanti masuk surga atau masuk neraka itu masalah yang gaib, masalah gaib. Dan Allah Ta'ala mengatakan, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi yang mengetahui kegaiban kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat, pegang teguh ayat ini, jangan ditinggalkan. Ini perintah Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Kalau ada seseorang mengaku mengklaim mengetahui perkara gaib, maka berarti dia berbohong, berarti dia menyimpang, berarti dia telah keliru, karena kebenaran mutlak milik Allah. Sedangkan setiap teori, setiap akidah yang bertentangan dengan firman Allah, maka itu akidah yang keliru, termasuk anggapan ada
makhluk selain Allah yang mengetahui perkara gaib. Kayak tadi siang itu saya mengomentari ada seorang yang mengklaim ya bisa ngerobos sukmo, mendatangkan rohnya seorang wali dari kidul sana. Kidul rada kan sithik ya. Ono kuwi. Setelah itu rohnya masuk lalu dia mulai ngomong, saya adalah begini sambil begini. Saya adalah ini terus kurang lebih durasinya 30 menit lebih, hampir 1 jam. Itu ngomong bahasa Indonesia. Saya komen, lebih tebus lagi. Wong Sunan wong Jawa kok ngomongi bahasa Indonesia. Zaman dulu kan bahasa Indonesia kan belum ada toh? Iya, ratusan tahun yang lalu loh. Bahkan negara Indonesia pun belum berdiri. Katanya tuh rohnya wali. Wali ini kok ngomong bahasa Indonesia. Lalu si dukun pemilik akun tadi mengatakan begini. Ya kita kan sama-sama nggak tahu ini wali ini berupa bahasa Indonesia apa Jawa. Tapi kan di zaman dulu ada bahasa Melayu, dia bilang gitu. Hatta bahasa Melayu yang kamu omongkan tadi itu bukan bahasa Melayu, saya bilang gitu. Beda banget antara Indonesia dengan bahasa Melayu. Itu yang pertama. Yang kedua, roh orang yang telah mati itu ditempatkan oleh Allah di sebuah alam yang disebut alam barzakh. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika telah datang kepada salah seorang mereka manusia, qala rabbirji'uni, manusia yang mati tadi berkata, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, supaya aku bisa beramal soleh yang telah aku tinggalkan. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya kalimat yang dia ucapkan saja, permintaan saja yang tidak akan pernah aku kabulkan. Wa min waraihim, dan di belakang orang-orang yang mati itu barzakhun, terdapat tembok pembatas ila yaumi yub'atsun, yang tidak bisa ditembus sampai hari kiamat. Gitu. Terus dia komen lagi, ya saya nggak tahu wong rogo sukma ini tidak ada settingan, karena di dalam rogo sukma itu tidak ada setelan bahasa, kata dia. Yang jelas waktu saya melakukan ritual itu saya kesurupan dan tidak bisa mengendalikan diri. Apa jawaban saya? Ya berarti kalau kamu kesurupan, itu yang masuk dalam tubuhmu itu bukan rohnya orang yang sudah mati, tapi itu makhluk lain yang namanya setan, yang ngaku-ngaku menjadi wali. Itu wali murid aja nggak sah gitu ya. Menjadi waliullah. Kalau dia pun wali murid aja, murid, kamu kok jadi wali murid? Nanti anakmu rasa sekolah panggil ini. Ngaku-ngaku jadi wali murid. Seperti itu. Jadi perkara gaib nggak ada yang tahu. Demikian pula si fulan nanti masuk surga, si fulan masuk neraka, tidak ada yang tahu. Dan kita tahu kegaiban sumbernya hanya satu. Apa itu? Wahyu dari Allah. Karena Allah sang pemilik kegaiban. Allah memberitahu hal-hal yang gaib melalui kitabullah, melalui Al-Quran, dan melalui Rasulullah, melalui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada sebagian sahabat Nabi yang disebut oleh Nabi, disebut namanya, samahum Rasulullah. Rasulullah menyebut nama mereka, bahwasanya mereka masuk surga. Itu banyak itu. Di antaranya yang terkenal adalah 10 orang yang dijamin masuk surga. Asyratul mubasysyirina bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. 10 ini bukan berarti hanya 10 tok, enggak. Ya, nanti kalau kita baca hadisnya ini, ya 10 ini tidak termasuk di dalamnya Bilal bin Rabah. Padahal kan Nabi di dalam satu riwayat yang sahih mengatakan, aku mendengar suara sendal Bilalnya di dalam surga. Menjadi dalil bahwa Bilal itu sudah dijamin masuk surga. Kemudian siapa lagi? Ukasah bin Mihsan. Ya, bahwasanya akan ada 70 orang dari kalangan umatku yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian Ukasah berdiri, ud'uni ya Rasulullah bi anakuna minhum. Wahai Rasulullah, doakan aku agar aku termasuk golongan 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Qala, Rasulullah mengatakan, anta minhum, kamu termasuk mereka wahai Ukasah. Kemudian qama rajulun akhar, ada lelaki lain berdiri, ud'uni ya Rasulullah bi anakuna minhum. Wahai Rasul, doakan aku agar aku menjadi mereka juga.
Kata Nabi, sabaqaka biha Ukasha. Kamu telah didahului oleh Ukasha. Wes siji tok wae. Nek kowe njaluk aja nek kancamu njaluk kabeh. Ajene horor. Maka Ukasha bin Mihsan juga termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi di antara sekian banyak sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu ada 10 yang terkenal. Nashhadu bil jannati, kita mempersaksikan dengan surga, liman, bagi orang-orang syahidalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minhum, di antara mereka al-ashratul mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang diberi kabar gembira dengan surga. Fayudkaruna bi'ayanihim. Kemudian disebutkan bi'ayanihim secara spesifik 10 orang itu. Wa humul muqaddimuna ala sa'iris sahabat. Dan 10 orang ini adalah yang menjadi apa? Punggawa, menjadi pembesar-pembesar ala sa'iris sahabah, dibandingkan dengan seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lil hadits sahih, berdasarkan hadis yang sahih. Itu kalau berbicara masalah gaib harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya berbicara masalah gaib tidak boleh diterima. Contoh, keyakinan genderuwo itu makanannya singkong bakar. Di era tahun 2010 saya pernah ngajar bahasa Arab di Wetan, di Cawas. Itu hujan-hujan. Yang jemput itu ya pemuda, masih SMA, sekolahnya yang SMA 1. Tapi sekarang dia udah jadi guru. Anaknya itu sekarang udah jadi guru. Dia nyelekudis di SMA kelas 1 SMA. Dia itu jemput kayak mau kuduanan pulang dari bahasa Arab itu kan sekitar jam 10, setengah 10. Lewat pohon gede, dia ngomong, apa mas? Kok saya kok bau singkong bakar ya? Lah kenapa kalau bau singkong bakar? Loh, kata orang-orang kalau ada singkong bakar itu berarti ada genderuwo di situ. Lah kok genderuwo iki doyan telok bakar? Itu keyakinan gaib loh itu. Ya. Keyakinan yang dibangun di atas pembicaraan banyak manusia tidak boleh diyakini karena itu termasuk perkara genderuwo senengane singkong bakar. Nek mambu kembang apa itu jenenge? Kemuning berarti ada apa kayak kembang kemuning? Peri, wewe. Cerita-cerita cetha seperti itu. Nek tuyul lara bunga mati cepaki beyes, cepaki yuyu, tuyule ra sida gur ketunggule dolanan yuyu ra sida nyolong. Ngono kuwi barang itu. Cerita-cerita gaib yang tidak ada dalilnya tidak boleh diyakini. Karena kita seorang sunni, pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya meyakini akidah yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jaminan mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lil hadits sahih, berdasarkan hadis yang sahih, alladzi rawahu, yang diriwayatkan ashabus sunan, oleh para pemilik kitab sunan-sunan. Illa an-Nasa'i, kecuali Sunan An-Nasa'i tidak meriwayatkan. An Sa'id bin Zaid, dari Sa'id bin Zaid, qala, dia berkata, asyhadu, aku bersaksi, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anni, bahwasanya aku, sami itu mendengar beliau, wa huwa yaqulu, dan ketika itu beliau bersabda, asyratun fil jannah, ada 10 orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nabiyyu fil jannah, nabi itu di dalam surga. Wa Abu Bakr fil jannah, Abu Bakar di dalam surga. Wa Umar fil jannah, Umar di dalam surga. Wa Utsman fil jannah, Utsman di dalam surga. Wa Ali fil jannah, Ali di dalam surga. Wa Talha fil jannah, dan Talha di dalam surga. Wa Zubair bin Al-Awwam fil jannah, Zubair bin Awam ada di surga. Wa Sa'd bin Malik, dan Sa'ad bin Malik fil jannah, ada di dalam surga. Wa Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf fil jannah, di dalam surga. Walau syi'tu la sammaitul ashira,
Seandainya aku ingin, maka aku akan menyebutkan yang ke-10. Kalau dia berkata, faqalu man huwa? Para manusia bertanya, siapa dia? Fasakata, dia diam. Qala faqalu man huwa? Dia berkata lagi, manusia bertanya, siapa itu? Faqala huwa Sa'id ibn Zaid. Dia adalah Sa'id bin Zaid. Ya. Dan di dalam riwayat yang kedua disebutkan wa an Abdurrahman bin Auf, dari Abdurrahman bin Auf, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Abu Bakr fil jannah wa Umar fil jannah wa Uthman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talha fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman ibnu Auf fil jannah wa Sa'ad fil jannah wa Sa'id fil jannah wa Abu Ubaidah ibnu Jarrah fil jannah. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa huwa sahih, dan itu adalah hadis yang sahih. Nah, teman-teman sekalian, ada satu fenomena di tengah kaum muslimin, ya, terutama para pemudanya itu, yang membuat hati itu sangat bersedih dan miris, ya. Para pemuda itu ketika disebutkan diminta untuk menyebutkan tokoh-tokoh terkenal 10 saja, misalnya pemain bola yang terkenal 10, itu akan lancar menyebutnya. Ada Pele, ada Ronaldo, ada siapa lagi tuh? Ruud Gullit. Ruud Gullit itu dari Inggris, zaman saya dulu, ya, kalau sekarang saya kurang tahu. Maradona, ya. Itu hafal, tapi ketika dicoba sebutkan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, itu pada nggak ngerti. Coba sebutkan Khulafaur Rasyidin, nggak ngerti. 10 sahabat Nabi saja acak ngawur juga nggak ngerti. Nah, ini ya, menyedihkan, ya. Sebutkan penyanyi dangdut, itu langsung hafal. Sebutkan petinju 10, ya langsung hafal. Holyfield, Mike Tyson, apa lagi? Oke. Nah, saya ingin menyampaikan satu cara mudah untuk menghafal 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Caranya ini sudah saya pernah buat, makalahnya aku kok ya rada lali, ya. 4 alif kalau nggak salah, 4 alif itu Abu Bakar, siapa lagi? Abdurrahman. 4 ain, ya. Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Itu kan ain semua. 4 ain. Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf. 4 Ali. 4 kok Ali. 4 ain. Yang ketiga adalah 3 apa ya? 3 sin, bukan 3 S. Karena huruf S Arab. 3 S. 3 sin. 3 sin itu siapa? Hah? Kok Said? Saya agak lupa itu rumusnya. 4 ain, 3 alif kalau nggak salah. Alif itu apa ya? Abu Bakar, Abu Ubaidah ibn Jarrah, terus siapa lagi? Az-Zubair ibn Al-Awwam. Ya, 3 alif. 4 ain, 3 alif. Alifnya siapa? Abu Bakar, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Az-Zubair ibn Al-Awwam. 3 alif. Kemudian 2 sin. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. 2 sin. Terus 1 to. Talha bin Ubaidillah. Wah, ketemu. Jos. Mantap Joyo. Apa tadi? 4 ain, 3 alif, 2 sin, 1 to. 4, 3, 2, 1. Atau antum balik ya kena 1, 2, 3, 4 itu ya kena 1 to, 2 sin, aku duduk ya mengantuk tadi. 3 alif, 4 ain. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jawab 1, 2, 3, 4. 1 apa? 1 to. Siapa itu? Talha bin Ubaidillah. 2 sin. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. 3 alif.
Abu Bakar, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Az-Zubair ibn Awam. 4 ain, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Itu kalau di jumlah totalnya semua ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dan 10 ini dikatakan di sini humul muqaddimuna ala sa'iris sahabat. Mereka adalah para pembesar di kalangan para sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi kita itu seandainya nuwun sewu ya, kok kudu nemen para sahabat nggak ada yang tahu, minimal menghafalkan yang 10 ini, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Cara menghafalkan 1, 2, 3, 4 atau 4, 3, 2, 1, 4 ain, 3 alif, 2 sin, 1 to. Ya, sederhana sekali. Itu saja barangkali yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sebagaimana biasa sisa waktu yang ada kita gunakan untuk membaca beberapa pertanyaan yang masuk. Oh ya. Ya. Mohon menasihatkan kembali kepada kami agar kami para pemuda tidak terjebak dalam pemahaman khawarij, terorisme, dan radikalisme. Mohon nasihatnya disertai dalil-dalil sahih agar bisa menancap di dalam hati kami. Jazakallahu khairan. Yang pertama saya akan menyampaikan satu riwayat ya, yang menjadi cikal bakal munculnya pemikiran khawarij. Dan khawarij ini, terorisme dan radikalisme, itu adalah merupakan kelompok sesat pertama yang muncul di tubuh umat Islam. Khawarij adalah sempalan kelompok sesat yang pertama kali muncul di dalam Islam. Dan aliran sesat itu kan banyak sekali ya. Misalnya mereka sesat dalam masalah takdir, sudah kita sebutkan kemarin, ada Jabariyah. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Qadariyah. Ya, Qadariyah mengingkari takdir. Jabariyah menetapkan takdir tapi ekstrim. Manusia seperti apa? Seperti robot yang tidak memiliki iradah, tidak memiliki keinginan. Itu kelompok-kelompok sesat. Kemudian ada kelompok sesat manunggaling kawula Gusti, yang bisa rogo sukmo tadi itu, memanggil roh orang yang sudah mati, dipanggil, diwawancara. Itu kelihatannya aneh, tapi banyak sekali sebagian umat Islam yang lemah akidah mereka, karena mereka jarang sekali duduk di majelis-majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW disertai dengan penjelasan para ulama, sehingga majelis ilmu itu menjadi barang yang aneh, karena biasanya mereka yang ditonton dagelan gitu, ya kan? Kalau dagelan di mana-mana riuh, di mana-mana ramai. Kalau majelis ilmu tidak, ya. Majelis ilmu dibacakan di dalamnya ayat, dibacakan di dalamnya hadis Nabi, disertai penjelasan para ulama. Itu adalah majelis yang penuh dengan kewibawaan, penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan rasa haus terhadap ilmu. Begitu. Nah, di antara sekian banyak kelompok sesat itu ada kelompok yang bernama Khawarij. Cikal bakalnya namanya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Satu ketika Nabi membagikan ghanimah, ya, dan diprotes oleh Dzul Khuwaisirah. Ia mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad bersikap adillah engkau di dalam membagikan harta rampasan perang. Karena kan ini baru saja terjadi lagi kan kasus terorisme radikalisme di mana, di Makassar sama di Mabes Polri ya. Apalagi pelakunya cahwedo sisa nak bilang tadi. Ya, sudah tinggal surat wasiat, ya, kertasnya ngaku tak pilih bukunya big boss. Orang gula sing polos. Kemudian ketika orang ini mencaci Nabi,
Umar bin Khattab memiliki kehendak untuk memotong lehernya. Kata Nabi, "Da'hu. Da'ni ya Rasulullah adribu unuqahu." Ya Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal lehernya. Kata Rasulullah, "Jangan kamu bunuh, fa innahu sayakhruju min dhibbihi hadza." Sesungguhnya akan keluar dari orang ini satu kaum yaqra'una al-Qur'ana la yatajawazu hanajirahum, yang dia membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati kerongkongannya. Baca Quran tapi hanya di lisan, tidak ngerti tafsirnya, tidak ngerti pemahamannya, ya, tidak pula diamalkan. Kemudian gimana lagi itu disebut dalam hadis itu? Yang merukuna minad dini, dia akan melesat dari agama ini, kama yang merukus sahmu minar ramiyah, sebagaimana anak panah melesat dari sasarannya. Itu namanya sikap ekstrim. Anak panah yang normal, ini anak panah yang normal yang dipanahkan itu jelek berhenti pada sasarannya. Tapi Khawarij enggak. Jelek itu enggak berhenti 12 nebus. Itu namanya sikap apa? Ekstrim, melampaui batasan syariat. Orang-orang Khawarij. Dan itu adalah merupakan cikal bakal Khawarij. Setelah itu mereka muncul di zaman Utsman yang mendemo Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pemimpin di demo. Jadi di antara karakter khas orang-orang Khawarij ini suka sekali mencaci maki penguasa, kemudian melakukan pemberontakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang langsung yang ngebom itu, yang tidak yang provokasi. Seperti itu. Dan di Klaten ini juga saya kan termasuk mengamati ya. Di Klaten ini dulu ada anak-anak sekolah yang kemudian terlibat jaringan terorisme. Benar apa tidak? Ya bertahun-tahun yang lalu. Dan rata-rata pelakunya masih anak-anak, ya masih remaja yang mentah secara ilmu dan pemahaman jauh dari bimbingan para ulama seperti itu. Kemudian doktrin yang biasanya disuntikkan kepada para pemuda ini, dipilih para pemuda yang semangat beragama. Semangat beragama tetapi tidak memiliki fondasi akidah yang benar, sehingga mudah sekali dipengaruhi. Cukup membawa ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kemudian diambil kesimpulan negara kita negara kafir, pemimpin kita pemimpin kafir. Ini adalah tauhid yang harus diperangi. Seperti itu. Semudah itu. Doktrin terorisme itu kalau seorang itu semangatnya tinggi sekali, dalam waktu 10 menit dia sudah bisa terpengaruh dengan doktrin seperti itu. Sekarang saya tanya, negara kita pakai hukum Islam tidak? Tidak. Sedangkan Allah berfirman, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia adalah orang kafir. Jadi negara kita negara Islam bukan? Bukan. Pemerintah kita memberlakukan hukum Islam? Tidak. Jadi mereka orang-orang kafir berdasarkan ayat ini, dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Itu doktrin awal-awal ya. Dia tidak berani menganggap kafir. Ini sudah benci terlebih dahulu. Benci ditambahi dengan apa? Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro dengan kaum muslimin. Semakin benci. Ya, akhirnya kebencian yang menumpuk itu berubah menjadi akidah takfir, yang mengkafirkan semua orang yang tidak memiliki akidah seperti akidahnya dia. Kemudian melakukan apa? Tindakan terorisme, radikalisme, dan seterusnya. Ya, padahal kita pernah menyampaikan bahwa seluruh kitab tafsir yang ada di dunia Islam tatkala menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang kafir. Kafir di sini adalah kufrun duna kufrin, kufrun la yanqulu anil billah, kufur yang tidak kekufuran. Kekufuran yang tidak mengakibatkan seseorang murtad dari agama Islam. Betul itu merupakan kekufuran, tapi itu kufur asghar. Betul itu merupakan perbuatan dosa, tapi tidak mencapai derajat kekafiran, tidak mencapai derajat murtad yang kemudian boleh diperangi. Ya, tidak seperti itu. Belum lagi kalau nanti kita mengkaji masalah jihad ini. Jihad itu ada aturannya, ada aturan mainnya di dalam syariat kita itu. Ya, harus minta izin kepada penguasa, minta izin kepada orang tua, minta izin kepada orang yang kita utangi duitnya. Ini 3 orang harus dimintai izin. Sedangkan pelaku penembakan di Mabes Polri ini kan dia tidak minta izin sama orang tua, yang dia pamit pakai kertas nulis.
Kalau dia minta izin orang tuanya mesti tidak akan dikasih izin. Ada hadisnya. Ada sahabat Nabi, ya, wahai Nabi, aku ingin berjihad bersama engkau. Jihad langsung di bawah komando Nabi. Jelas-jelas jihad syar'i itu. Tapi Nabi, apakah kamu punya orang tua? Ya, saya masih punya 2 orang tua yang sudah tua, kata pemuda itu. Kata Nabi, kembalilah kamu, berjihadlah kamu kepada keduanya. Ya, rawatlah kedua orang tua. Ini jihad yang syar'i, yang beneran aja. Kalau orang tua nggak kasih izin, suruh balik kok. Siapa yang menyuruh? Nabi. Kita punya utang, mau jihad, minta izin dulu sama orang yang kita utangi duit deh. Kenapa begitu? Lah kalau kita mati, kan utang kita siapa yang nyaur? Kalau yang ngasih utang, oh orang untuk jihad punya mati utangmu ya. Ada juta ya. Di lunas itu naik ke lunas, oh mangkat rapopo. Seperti itu. Minta izin pada penguasa, minta izin kepada orang tua, minta izin kepada siapa nih orang yang kita utangi. Kemudian jihad itu membunuh tuh milih. Orang tua, ya, para wanita, anak-anak itu tidak boleh dibunuh di dalam jihad itu. Tapi antum lihat terorisme, milih nggak mereka? Lihat milih dia bawa dor, kelompok mati kafir. Anak milih. Apa celatannya? Orang tua belok. Celatannya bom itu. Nggak ada yang belok. Itu dari situ saja. Sudah sangat jelas dan gamblang yang dilakukan itu bukan merupakan bentuk jihad syar'i yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi welingan saya kepada para pemuda, terutama teman-teman yang hadir di sini, sibukkan diri di dalam majelis ilmu. Dan rata-rata para kalau dikatakan, ciri-ciri teroris itu celana cingkrang berjenggot, di tak iru teroris yang jenggot itu sing di ketika ngebom nek jenggot ini, nggak ada. Sing nembak ning sarana ya kathok jin yang toping ini ora jenggote. Itu merupakan apa? Kemunculan terorisme ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk memperburuk citra Islam. Padahal nggak ada kaitannya jenggot, celana cingkrang, wanita bercadar dengan apa itu namanya? Tindak terorisme itu. Rata-rata setelah ketangkap lagi ikut jenggot kan gitu. Ketika melancarkan aksinya apa sing jenggot? Gak ada itu. Malah saya punya teman wajib yo ekstrim ngono kuwi berarti jenggot mati porok kabeh kok malah. Lho, iki simpulan kita. Heeh itu. Kok maling? Ngene iki jenenge menghindarkan diri dari sergapan tagut kok. Jadi sunnah Nabi dibabat hanya karena menghindarkan diri dari sergapan tagut. Lah kamu ngapa kok diuyak-uyak tagut? Ya tagut itu main dia. Ketika ditanya, apa itu Islam? Islam itu ya isak syukur luhur asal mati. La ilaha illallah. Jadi mereka la ya'rifuna al-Islam ilal anawin. Mereka enggak mengetahui Islam kecuali hanya judulnya saja. Hakikat Islam, hakikat sunnah yang ditorehkan oleh para ulama kita tidak dipelajari dengan tekun, ya, tetapi hanya membela Islam karena apa? Kebencian dan dendam kesumat. Memang ya, orang-orang itu sangat ahli sekali mempermainkan perasaan para pemuda. Lihatlah anak-anak di Palestina, bayi-bayi dibantai, wanita-wanita hamil dibelah, di Rohingya, di ini. Anehnya kok ngebomin yang kene ngono lho. Wong sing belain yang Palestina kok sing dibom nang Indonesia. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, terutama yang pemuda ini, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk yang lurus dan menyabarkan diri duduk di majelis-majelis ilmu serta tidak menyibukkan diri dengan berita-berita, ya, koran, berita-berita media massa, apakah itu tentang politik, apakah tentang apa yang lainnya, ya, karena itu ilmu layan tak wajahalatun lakandul. Ilmu yang tidak manfaat. Kalau kita nggak ngerti berita itu, kita juga tidak berdosa. Tapi kalau sampai kita nggak tahu cara wudhu yang benar, dosa kita. Nggak tahu akidah yang benar, kita berdosa. Nah, kalau nggak tahu ya Allah, maka akidah saya sesat. Kata Allah, lah dulu kenapa nggak ngaji? Iklan ini pengajian dari Senin sampai Senin lagi itu ada. Tadi ya, saya ngupload berita pengajian di Klaten tahun 2013 itu dari Senin sampai Senin lagi ada. Apalagi zaman sekarang. Ya 2013 dulu belum ada di Klaten kota. Sekarang sudah semakin banyak, daurah juga semakin banyak.
Jadi tidak ada alasan kita untuk menghindar lagi dari ilmu. Dulu para ulama kita berlari untuk mengejar ilmu. Sekarang kita lari dikejar ilmu. Diuyak ilmu wegah, metokan. Kalau berbesok wegah, ngaji. Aku agak dadi ngaten anyar kon ngaji wegah. Jadi kita berlari-larian menghindar dari ilmu. Naudzubillah min dzalik. Amalan penggugur dosa yang paling baik untuk memboster iman kita yang sedang lemah dan futur, dan nasihatnya dalam kiat-kiat istiqomah dalam satu bidang ilmu supaya tidak bosan. Kata para ulama, "Faman talabal ilma falyudaqiq." Barang siapa menuntut ilmu hendaknya dia merinci. Antum suka ilmu apa ini? Di antara sekian disiplin ilmu itu ada ilmu kan satu yang antum paling senang. Nah sudah itu, fokus di situ. Rinci di situ. Ya, jadilah ahli di situ. Dokter kan oke, untuk bagian nuntu tok wis fokus ning nuntu. Ya. Nanti kalau ini sudah berhasil ya kita mendapatkan ilmu dalam satu disiplin ilmu, baru kemudian kita berpindah kepada yang lain. Seperti itu. Adapun amal penggugur dosa yang paling banyak sekali amalan penggugur dosa ya, isbabul wudu bil makarih, yaitu memperbaiki kualitas wudu di musim dingin. Sebentar lagi kan dingin. Kenapa? Karena kata simbah saya kalau pohon mangga mulai berbunga itu tanda-tanda akan berdiding. Pohon mangga depan rumah saya itu sebagian sudah berbunga. Ya, berdiding itu musim dingin. Ketika musim dingin kita melakukan wudu dengan sempurna. Sunnahnya 3 kali ya dicuci 3 kali. Orang meskipun perintah-perintah bismillah ditekati, itu bisa menggugurkan apa? Dosa-dosa kita. Kata sebagian ulama ussalaf, min a'la darajatil iman isbabil wudu ya inda syiddatil burudah. Di antara kedudukan iman yang tertinggi adalah menyempurnakan wudu ketika musim dingin. Seperti itu. Kemudian istiqomah menjalankan ibadah-ibadah yang wajib. Sholat 5 waktu, kemudian sholat Jumat itu juga menggugurkan apa? Menggugurkan dosa. Kemudian beristighfar kepada Allah. Ya, yang lebih hebat lagi, lebih sempurna lagi, membaca zikir pagi dan petang. Zikir pagi petang itu jangan dianggap ya tidak berguna, hanya buang-buang waktu. Tidak. Manfaatnya besar sekali. Karena kekuatan seorang manusia tidak diukur dengan bisepsnya yang mentol, ya, dengan perutnya yang six pack. Meskipun perutnya one pack, tapi kalau dia itu rajin membaca zikir pagi dan petang, dia itu menjadi seorang yang kuat menghadapi kenyataan, kuat menghadapi musibah, kuat menghadapi benturan dan kesulitan di tengah kerasnya hidup, seperti itu. Tapi kalau meskipun badannya six pack, ya, bisepsnya itu dan pentulus, awalnya merongkol, kuat dia lari mengitari lapangan itu dalam durasi 120 menit tanpa henti nguyak-nguyak bal, tidak lelah sama sekali. Tapi kalau jiwanya lemah ya, itu baru mendapat benturan sedikit dia sudah jatuh dan tumbang. Ya, diputus pacarnya gantung siaran live lewat Facebook, gantung guys. Karena jiwanya lemah, ya mudah galau, mudah stres, karena jiwanya lemah, tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat zikir. Kemudian zikir juga lebih membuat kita itu menjadi orang yang berani, tidak penakut, dan lebih kuat jiwanya. Itu diantara hal-hal yang bisa menggugurkan dosa. Zikir pun juga menggugurkan dosa. Apakah ngaji lewat YouTube, Facebook sama utamanya dengan mendatangi kajian? Tidak sama. Tidak sama. Mana dalilnya? Nabi mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah orang berkumpul di masjid Allah. Jadi kumpul di masjid. Lah kalau antum nonton Facebook kumpul di masjid. Yang rumah toh? Yang rumah tengok-tengok HP ini ceramah barang tinggal turun. Ada itu video Syekh sedang mengajar daring ilmu agama, ditanya, ya Abdurrahman ibn Abdul Qadir, Abdurrahman,
wa kana rahimahullah yada'ul jawal inda ra'sihi thumma yanamu fi waqtil muhadarah. Wahai Abdurrahman bin Abdul Qadir dijawab, Abdurrahman, oh Abdurrahman mati. Dia meletakkan HP di atas kepalanya lalu tidur di tengah pengajian. Itu musibah ngaji online. Yo enek sing temen yo enek, rata-rata ne ora. Apa nang nang omah tuh biasanya kalau kita ngaji di sini kan bagusnya ngomongin hawane pengen gawe sarimi. Sarimi ndroke loro, kalau semende nonton pengajian baru ngorok. Ya jadi pengajian. Tapi kalau di masjid baca kitabullah, kemudian mempelajari sunnah Nabi, apa kata Nabi? Nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi rahmat. Wa hafathumul malaikah, mereka dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya di langit. Kapan ini? Ketika kumpul di masjid. Berarti kalau ngaji Facebook lewat YouTube itu tidak dapat pahala, ya dapat. Nggak ratur ya. Ya dapat, tapi keutamaannya jauh dibandingkan kalau kita hadir langsung di majelis. Kemudian di antara manfaat hadir di majelis, kita bisa mempelajari akhlak dari ustaz. Ya ustaz itu akhlaknya bagaimana, perilakunya seperti apa. Kita belajar langsung. Ya, bisa melihat, bisa menyaksikan langsung. Salam, senyum, sapa dan seterusnya. Tapi kalau di Facebook kan tidak bisa. Ya, jadi tidak sama. Tetapi masing-masing memiliki keutamaan, cuma yang lebih utama tetap hadir di masjid. Wallahu ta'ala bishawab. Ini waktunya sudah habis ya. Sedangkan masih ada beberapa pertanyaan belum terjawab. Insya Allah nanti kita jawab pada pertemuan berikutnya di hari Kamis yang akan datang insya Allah ta'ala. Itu saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.